Kalau misalkan kalian inget ya, di video yang kemarin jelas gue ada bilang bahwa di mana setiap kali Bitcoin memiliki ekor ke atas seperti ini teman ya, dia ujung-ujungnya bakalan fill teman ya, dia ujung-ujungnya bakalan ngisi ekor tersebut kembali ke atas. Mungkin gue bisa replay lagi ya ke kalian ya di sini ya, manipulasi besar Bitcoin gitu ya, dihantam ke level 30.000 and then big correction ke level 28.000. Tapi ini rahasia mengetahui arah Bitcoin berikutnya dengan rumus ini. Pertanyaannya, kenapa dibikin naik lagi teman-teman? Kenapa nggak dari sini langsung ke level 22.000? Karena dalam sepanjang sejarah Bitcoin ya, at least kita katakan dari 1, 2, mungkin 3 tahun terakhir teman-teman untuk Bitcoin ya. Sebelum Bitcoin turun teman-teman ya, kalian perhatikan ya, sebelum Bitcoin turun ini benar-benar key banget menurut gua gitu ya. Jadi sebenarnya di seluruh video ini sebenarnya kesimpulannya itu cuma satu teman-teman ya. Apa yang pengen gua katakan tuh cuma satu. Dimana kalian bisa lihat ya, sebelum Bitcoin benar-benar turun atau scam dump teman-teman ya, sebelum terjadi dump besar-besaran pada Bitcoin ya, Bitcoin pasti akan nge-fill area atas dengan daily candle yang menurut gua closingnya itu benar-benar ada di atas banget teman-teman ya. At least seakan-akan kita dibikin breakout, seakan-akan kita dibikin ada harapan, tetapi dengan daily candle ya. Jadi ini adalah candle satu hari teman-teman ya. Satu candle ini melambangkan satu hari. Dan biasanya kita closingnya itu benar-benar full di atas teman-teman ya. Jadi candlenya ini benar-benar penuh ke atas teman-teman. Jadi dari tahun lalu, dari 2 tahun lalu belum pernah ada teman-teman ya. Belum pernah ada, sekali lagi gua katakan ya, bahwa terjadi shooting star teman ya, and then kita langsung strike down teman ya. Nah kalian bisa lihat nih, belum pernah ada sama sekali teman. Rata-rata Bitcoin pasti akan selalu at least ke atas teman ya, at least mendekati titik resist dia sebelum dia benar-benar jatuh teman. Bahkan di sini di tanggal 28-29 Maret juga di sini kalian bisa lihat ya, ini kan dia benar-benar closingnya itu ada di titik-titik yang resistnya gitu. Jadi itu adalah key-nya teman ya, belum pernah ada. Ini kalian perhatikan ekor sepanjang ini ya, ini adalah candle satu hari. Jadi setiap candle, setiap lilin ini melambangkan satu hari. Belum pernah ada kita meninggalkan ekor sepanjang ini ke atas and then langsung strike down teman ya. Belum pernah ada dalam sepanjang sejarah Bitcoin teman ya. Jadi hampir sama sekali nggak pernah ada. Ini juga enggak, ini juga enggak, ini juga enggak. Tahun 2022 juga enggak, 2021 juga enggak. Rata-rata selalu ada closing daily candle benar-benar di titik tertingginya teman ya. Seakan-akan kita dibikin breakout ya. Closing di atas juga daily candle, closing di atas, tidak ada ekor panjang ke atas teman ya. Itu sebabnya kenapa gue bilang dari sini juga ya, chance untuk Bitcoin dari level 28k ini ya turun strike down teman ya, itu menurut gue kecil banget gitu ya. Secara historical tidak pernah sama sekali. Itu artinya probabilitas adalah 0% bahwa dari sini kita bakalan strike down teman-teman. Cuman yang gue expect itu ya koreksi sehat aja, mungkin waktu itu dari level 28 gue bilang koreksi sehat ke level 27 gitu ya. Jadi koreksi sehat in the short term kita memang agak sulit memprediksi Bitcoin ya, tetapi in the mid term itu lebih gampang gitu ya. Karena kita ada dapat beberapa clue. Contohnya misalkan ada ekor ke atas seperti ini, oke, most likely Bitcoin bakalan fill area ini dan bakalan ke atas lagi gitu ya. Karena memang secara historical ya, tidak pernah adanya sama sekali teman-teman bahwa Bitcoin meninggalkan ekor panjang ke atas dan tiba-tiba dam ke bawah, itu tidak pernah sama sekali gitu ya. Cuman namanya trading, tidak ada yang pasti, tidak ada 100% pasti. Bisa jadi ini pertama kalinya gitu ya. Bisa jadi selama 3 tahun terakhir ini pertama kalinya tiba-tiba dari level 28, oke, tiba-tiba kita langsung ngedam balik ke level 26 atau ke level 25 gitu ya. Bisa jadi teman-teman. Jadi memang semuanya tetap ada probabilitas, cuman kan kita ambil aja gitu. Probabilitasnya yang lebih besar yang mana? Apakah dari sini dia bakalan ke level 25 itu adalah yang lebih besar, atau dari level 28 dia bakalan ngefill ekornya lagi yang dia tinggalkan di level 30.000 itu lebih besar atau tidak ya. Kalau misalkan analis ya pasti bakalan belajar juga dari apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya teman. Terus dari kenaikan dia teman ya, dengan dia ngefill ekor dia ke atas, di saat yang bersamaan gue juga memberikan signal long matic. Signal ini adalah signal sekitar 4 hari yang lalu, baru 2 hari yang lalu ketika matic masih sitting di area level 0,52 sekian. Dan ini gue bikin target sekitar 0,63 ya. Saat ini kita sudah halfway teman-teman ya, saat ini sudah 0,57. Jadi signal ini udah dari pas di tanggal 20 Oktober, yaitu ketika matic masih di level 0,52 sekian teman. Harga per update sore ini tuh adalah 0,52 nih, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi dari 0,52 kalian bisa lihat saat ini matic udah di 0,575 dan masih terus naik teman ya.
Dan gue yakin ya, Matic masih bisa terus naik menembus area level 0,63. Kenapa? Karena clue-nya itu ada di Bitcoin dominance ini. Bitcoin dominance ini udah highly oversold teman ya. Kalian bisa lihat ya, ini strike candle pump terus tanpa koreksi yang sehat teman. Weekly-nya juga sama teman ya. Weekly-nya juga sama. Kalian bisa lihat ya, strike 3 candle mingguan ini benar-benar ada di hijau banget nih buat si Bitcoin dominance. Jadi ada kemungkinan Bitcoin dominance juga koreksi. Dan kita ngelihat altcoin rally, nggak cuma Matic, koin-koin lain juga sama teman ya. Cuman ya ini gue kasih ya salah satu koin yang cukup oke dan cukup berprospek aja teman. Volumenya juga oke gitu ya. Jadi bukan koin-koin micin yang ibaratnya bisa gampang dipamendam, enggak gitu ya. Jadi kenapa ya gue merekomendasikan untuk ngelong si Matic ini. Jadi kalau misalnya kalian butuh outlook dari gue ya, yang gue biasanya share melalui VIP group ya, pastinya ini hanya sebuah outlook, jangan dijadikan sebagai acuan kalian trading atau enggak. Semuanya balik lagi ke keputusan kalian yang tanggung masing-masing. Kalian bisa join BingX saja, linknya ada di deskripsi. Ini salah satu syarat untuk masuk VIP group gua. Jadi kenapa bisa gua rekomendasiin BingX dibandingkan exchange yang lain? Yang pertama, salah satu alasan yang paling penting adalah kalian bisa dapetin cashback tambahan kalau misalnya kalian trading. Di market yang lain kan kalian nggak bisa dikenain biaya transaksi and then ya udah gitu. Kalau di sini ya, entah kalian untung, entah kalian rugi, yang penting kalian sering trading aja, kalian bisa dapetin voucher USDT. Dan voucher USDT ini kalian bisa tradingkan lagi ya, dan profitnya itu bisa dicairkan. Itu salah satu keunggulannya. Terus yang kedua ini adalah bagian fitur profit trade-nya, yaitu di bagian conservative trader. Kalian bisa lihat di sini ada low risk ya, resiko rendah dengan long term growth. Ibaratnya kalau misalkan kalian copy salah satu trader ini ya, ini adalah trader-trader yang direkomendasikan oleh BingX. Kalau misalkan kalian ikuti, kalian copy secara jangka panjang, turns out terbukti memberikan kalian profit ya. Jadi contohnya misalkan saya follow ini selama 6 bulan nih ya, yang ROI-nya 50% ya. Misalkan saya invest 10 juta, saya tinggal klik copy aja, dalam 6 bulan kemudian uang saya berubah menjadi 15 juta. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah outlook 6 bulan di mana di market-market yang lain ya. Memang semua market banyak fitur copy trade sekarang, cuman yang ada outlook sampai 6 bulan terakhir cuman ada di BingX doang sampai saat ini. Dan dia juga udah kerjasama sama copy tradernya Binance. Jadi kalian bisa tinggal copy juga melalui BingX. Jadi kalau misalkan kalian udah lakukan hal tersebut, ya kalian udah eligible masuk ke dalam VIP group gua. Kalian bisa tinggal DM admin untuk tinggal dimasukkan ke dalam grup ini. Oke, jadi what's next untuk Bitcoin ya? Apa yang bakalan terjadi lagi setelah kita sudah ngefill area ekor ke atas ini? Overview dari outlook Bitcoin ini adalah yang pertama, ini 5 Elliott Wave teman ya, 5 wave. Setelah terjadi 5 wave adalah ABC correction, itu udah di kamus trading, jadi bukan kita asal ngomong. Sudah gue ulang juga berkali-kali ya, ini ABC setelah 5 wave Elliott Wave teman ya. Dan C-nya ini pasti bakalan otomatis lebih rendah dari 25.000 dong gitu ya. Dan bisa jadi ABC ini juga terinvalidasi gitu ya. Dengan syarat apa ABC ini bakalan terinvalidasi? Dengan syarat ya, jadi kan kita tidak menutup kemungkinan apapun bisa terjadi pada market crypto gitu ya. Dengan syarat bahwa resisten yang ada di garis kuning ini harus terbreak teman ya. Ini ada di level berapa? Di level 31.500. Once kita break di atas 31,5, maka kemungkinan besar ABC correction ini tidak akan terjadi teman ya. Cuman saat ini kita benar-benar lagi ada di titik resist yang sangat amat kuat gitu ya. Kalian perhatikan ini ada di titik horizontal yang berwarna merah ini, garis horizontal berwarna merah, di mana ada potensi head and shoulder terjadi teman di sini ya, yaitu di garis merah ini kurang lebih di 30.700 untuk Bitcoin gitu. Jadi ini adalah headnya, ini kepalanya, ini shoulder kiri, dan ini shoulder kanan teman. Jadi head and shoulder ini juga adalah pola bearish untuk Bitcoin, di mana kemungkinan terjadinya correction and then another dump break dari neckline daripada si head and shoulder tersebut teman. Dan kalau misalnya kita break, ya otomatis akan menuju ke level minimal 21 sampai 20.000 untuk si Bitcoin ya. Dari patternnya head and shoulder itu sendiri gitu ya. Jadi kita ukur dari pattern breaknya ya. Ibaratnya dari head, dari neckline-nya nih ya. And then kita ukur dari breakdown-nya teman ya. Ya mungkin ini bisa sampai 18, cuman ya menurut gue ya masih ada support di area level 21 sampai 20 untuk Bitcoin lah. Dan most likely ya titik B ini memang mendekati area 30.000 atau di sekitaran level 30 ribuan ya. Jadi gue udah katakan juga ya dari video-video yang lalu. Nah gue mungkin bisa replay lagi ya di video yang lalu lagi, sekali lagi. Dibikin naik lagi, possibly mungkin ngelewatin level 30.000 ya. Mungkin kan
psychological market itu ada di level 30.000. Jadi kalau misalkan Bitcoin breakout di atas 30.000, mungkin psikologisnya orang-orang akan banyak yang bullish teman-teman, dan banyak yang berharap oke, Bitcoin udah bakalan ke level 35-40, padahal nggak taunya kita hanya dibikin closing di atas, dibikin daily candle closing di atas di level 30.000 ya, menjadi titik resist yang sangat amat kuat, and then baru dibikin dump ke level 22.000 gitu. Nah, jadi clearly kalian bisa lihat ya di satu video yang lalu di mana exactly gue predik di level 30.000 sekian, and then dari sini ya ada potensi ini menjadi titik resist, and then kita dibikin dump ke level 21 sampai 20.000 untuk Bitcoin gitu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan dua arah ya. Cuman untuk dari sini ini kita nge-short ini bener-bener gurih banget teman-teman ya. Ya, let's say Bitcoin masih bisa naik lah teman-teman ya, nggak di level 30.000 karena ya ada potensi untuk altcoin masih bisa naik lagi gitu ya di minggu depannya. Dan potensially ini bisa trigger si Bitcoin ini untuk naik juga, cuman mungkin naiknya nggak bakalan banyak. Jadi let's say aja area short ini ada di level 30.500 sampai 30.700 teman-teman ya, dimana ini adalah shoulder kemarin yang kita hit di tanggal 15 April gitu ya, dalam 4-5 bulan yang lalu. Dengan SL di level 32.000, kalian bisa lihat ya, risk-nya itu 4%, sementara reward-nya itu ya, dari break neckline ini, itu ada di berapa? Itu ada di 30% teman di sini ya. Minimal di sekitaran 30% lah, 21.500, kita ambil angka tengahnya aja. Jadi ini risk to reward-nya ini bener-bener gurih banget buat di short teman ya. Karena resikonya hanya di level 30.000, kalau misalnya kita nge-hit SL, maka ya, new bull run untuk Bitcoin bisa ngelewatin 33.000, 35.000 atau bahkan 40.000. Tetapi kan ini kan big barrier banget untuk Bitcoin di level 30.000 tersebut. Makanya kenapa ini bisa menjadi opportunity short juga buat kita ya, dengan risk reward yang benar-benar rendah banget ya. Ini 4% SL banding 30% profit, ini udah berapa? 1/7 lebih teman-teman, 1/8 gitu ya. Jadi menurut gue ya trade-nya cukup oke banget, karena kita bisa ngelihat big resistance area multiple times touching resistance di area level 31.000 tersebut gitu ya. Jadi ya paling itu aja sih teman-teman apa yang pengen gue bilang di video kali ini. Ada kemungkinan ABC correction and pola head and shoulder ini terjadi ya. Belum lagi dari RSI juga. Ini Bitcoin setiap kali ngehit RSI yang ada di garis putih ini teman-teman, garis putus-putus yang berwarna putih yang kalian lihat ini di tanggal 22 Juni ini menjadi titik resist, and then kita dibikin dump ke level 25.000. Balik lagi di tanggal 12-13 April, Bitcoin ngehit garis titik-titik putih ini, kita dibikin koreksi juga sampai ke level 25.000. Ini sebagai salah satu acuan aja sih sebenarnya. Jadi bukan dijadiin pedoman kita juga ya, cuman ya menjadi salah satu technical tool yang bisa membantu kita. Pastinya kita gabungkan juga dengan analisa yang lain. Contohnya ya ABC correction yang tadi kita udah bahas, dan head and shoulder yang sudah kita bahas juga. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa bermanfaat ya. Mungkin in di short term maybe bisa jadi terjadi a healthy correction, and then kita dibikin naik lagi di minggu depannya. Sama juga untuk altcoin teman-teman, karena pam ini juga udah cukup oke gitu ya. Jadi maybe sedikit correction, and then di minggu depannya lagi gue believe bahwa probability sekitar 70% si Matic ini bakalan ngamuk lagi ke atas, sama seperti Bitcoin juga ya. Mungkin Bitcoin yang nggak bakalan ngamuk sampai gimana banget, karena kemungkinan Bitcoin dominant sudah benar-benar highly oversold, and then waktunya altcoin yang at least sedikit berjaya ya untuk di minggu depannya. Paling itu aja teman-teman untuk di video kali ini, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.